Aku nggak boleh menyerah. Pokoknya dalam pertandingan ini, aku harus mengerahkan seluruh kemampuan. Meskipun aku sudah berlatih dengan matang, Andika ini tetap menjadi salah satu lawan yang berat. 2 set berjalan, aku dan Andika berada di posisi seri. Satu set terakhir inilah yang akan menentukan. Ya, aku gagal. Ya, aku kalah kawan. Aku harus tetap semangat. Kita buktikan di pertandingan selanjutnya. Teman, kekalahan tadi bukanlah akhir dari segalanya. Ibuku bilang, kalah menang itu menjadi hal yang wajar dalam sebuah pertandingan. Konsisten berlatih menjadi salah satu cara supaya teknik bermainku semakin matang. Ya, kok rakit aku putus ya? Kenapa Lang? Ya Lang, ini loh. Lah, koknya masuk ke raketnya, ke sana raketnya. Kok bisa Lang? Lang, putus Lang, gimana kok nanti tanding Lang? Ya, gimana dong? Mana pertandingan kedua sudah dekat nih. Kalau begini kan latihanku jadi kehambat. Lang, Bolang. Ayo udah latihannya, makan dulu. Makan. Asyik, ibuku datang. Ayo segera kita habiskan makanannya kawan. Lang, di mana Lang toko kuahnya Lang? Itu deh. Oh iya itu. Bang. Kalian mau yang tadi kan? Iya Bang. Mau ngapain kesini? Mau beli buah ya? Enggak. Kita tahu Miet no. Abang tahu tempat buat benerin senar raket ya? Oh, Bang Yetno. Iya, Bang tahu tempatnya di mana. Tapi sini dulu. Kalian bantuin Bang Aljun dulu ya. Kita ngangkatin barang dulu nih. Habis itu nanti baru Bang Aljun nanti tahu tempatnya di mana. Oke Bang. Oke, ayo. Teman, kami bantu angkat semangka saja supaya cepat. Berat juga ya. Ayo, semangat kawan-kawan. Semangka-semangka ini baru datang dari luar kota. Makanya harus disusun supaya rapi. Nah, sudah beres nih. Kata Bang Aljun, tempat reparasi senar raketnya sudah nggak jauh dari sini. Kan raketnya itu. Jadi kalau udah dibenerin, kita main ya. Iya Bang. Berani. Kami berangkat dulu ya Bang. Lihat kawan, sepertinya itu tempatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om, kami mau benerin raket dong. Ya, tadi dia bilang Coach Acun tadi. Hah? Coach? Memangnya abang yang tadi itu pelatih bulu tangkis ya?
Tanpa banyak cakap, senar lama yang putus mulai dibersihkan. Paman bilang senar yang dipasang ini disesuaikan dengan level dan gaya bermainku. Wah, sudah jadi tuh. Cepat juga ya. Lang, ini terjadi raketnya. Makasih Om. Lang ke rumah Coach Ajun untuk latihan. Oke. Biar kita bisa kalahin Andika. Iya. Makasih Om. Makasih Ya. Om. Syukurlah, raketku sudah berhasil diperbaiki teman. Terima kasih ya Paman Bus. Gak pakai lama, ayo kita segera berlatih. Ternyata Abang Ajun sudah menunggu kami di sana. Akhirnya kalian datang juga. Iya bang. Kalian berani? Beneran bang. Emang abang bisa ngelatih bolang bang? Ya ikut aja dulu, nanti kita coba. Oke bang. Oke. Benar juga, kalau tidak dicoba, aku nggak akan tahu hasilnya. Oke, kita mulai ya. Siap? Oke, yuk, siap, yuk, go. Siap. 1, 2, 3. Teman, ini namanya latihan kelincahan. Tujuannya untuk melatih otot kaki supaya cepat dan lincah. Lompat. Ya, tinggi, lompatnya tinggi. Siap. Siap, yuk, lompat. Siap, tinggi lagi. Siap. Aku harus tahan. Kekuatan fisik begini memang sangat diperlukan bagi seorang atlet. Pokoknya aku harus mempersiapkan diri dengan matang untuk pertandingan besok. Aku pasti bisa melawan dan mengalahkan Andika. Gerakan melompat seperti ini bertujuan untuk melatih daya ledak. Jadi, ketika ada bola dengan pukulan tanggung, aku bisa sigap dan langsung melompat. Sebentar deh, aku tiba-tiba teringat suatu hal. Waduh! Nanti kita latihan lagi. Oke bang. Ayo kawan! Teman, ternyata ibuku sudah menyiapkan beragam bahan pembuatan kue. Selain jambu yang kami bawa, juga ada buah jeruk. Kita lihat bagaimana ibuku memasak yuk. Bani, bantu ibuku potong buah jambunya ya. Untuk masalah adonan, biar ibu saja yang membuatnya. Tepung dan bahan lainnya dicampur, kemudian diadon hingga kalis. Bikin apa sih makcik? Mau bikin mochi. Oh mochi. Nanti diisi pakai jambu itu loh, Bani. Oh gitu ya makcik. Kalau adonan sudah kalis, lanjut kasih pewarna ya. Kali ini cukup 2 warna saja, yakni merah muda dan kuning. Tuh, cantik ya warnanya. Sekarang tinggal diisi dengan buah jambu dan jeruk deh. Teman, mochi merupakan kue beras ketan yang berasal dari Jepang. Kue ini mulai masuk Indonesia sekitar tahun 1960-an dan sudah banyak tersebar luas. Sambil menunggu ibu dan kawanku memasak, lebih baik lanjut berlatih saja. Pertandingan selanjutnya kan sudah dekat. Hehehe. Ayo Lang, semangat Lang. Lang, ayo semangat Lang. Ayo Lang, semangat. Udah ya, Bani? Udah selesai. Makcik mau masak dulu ya. Iya makcik. Makcik tinggal ya. Iya makcik. Yeay! Tinggal tunggu mochinya matang deh. Mari makan semuanya.
Ternyata ukuran mochi buatan ibuku cukup besar, teman. Kalau gini sih, pasti puas makannya. Teksturnya kenyal. Rasa manis campur asam dari buah jeruknya menyatu di lidah. Yang isian jambu juga gak kalah enak loh. Rasanya manis banget. Apalagi ada tambahan coklatnya. Ayo, ambil lagi kawan. Jangan sungkan-sungkan. Pelemparan koin jatuh pada gambar teman. Andika sudah menentukan posisi bermainnya. Game terakhir, 0-0, main. Servis dariku memulai pertandingan. Sejauh ini masih aman teman. Yes, permulaan yang baik. Aduh, Andika menang 1 poin. Aku harus fokus. Dalam setiap pertandingan, aku harus bisa kerahkan segala kemampuan. Terus kejar lawan dan jangan pernah menyerah. Yes! 1 pukulan smashku berhasil membalikkan keadaan. Wah, masuk lagi nih. Selisih poin kami tidak jauh, teman. Benar-benar pertandingan yang menegangkan. Mantap! Poinku jauh lebih unggul. Selain harus menguasai teknik, dalam pertandingan bulu tangkis juga diperlukan ketenangan untuk mengendalikan dan mengatur tempo permainan, teman. Yeay, aku menang! Game. Pertandingan dimenangkan Polang 21-19. Teman, keberhasilan meraih medali dalam ajang home turnamen ini benar-benar sangat berarti buat aku. Seluruh niat, usaha, dan doa akhirnya terbayarkan. Kawan-kawanku di sana juga selalu mendukung dan menyemangati. Aku bersyukur banget punya sahabat seperti mereka. Teman, kami anak-anak Bengkayang, Kalimantan Barat suka sekali bermain di hutan. Di kasang sepuro. Itulah na kulit kayu mo nga diyo ja. Dek bilang tok mita toin mapilay yang dunok nih. Jaja aneh ja. Di hutan juga sering kami temui bermacam tanaman. Bahkan tak jarang kami bisa mengambilnya untuk dimakan. Seperti yang ini nih, buah kacang hutan atau yang biasa kami sebut samporop. Uniknya, kacang berukuran jumbo ini tumbuhnya bukan di dalam tanah, tapi menggantung. Batangnya menjalar mengikuti pohon di sekitarnya. Oh, iki nga ayu gano. Oh, nah, si. Nah. Ya, kap. Akan tak jual tu. Kita mit na. Yo, nah. Mit. Si. Tak jual tu. Nah, si. Pangayu ti nah. Kali ini kami sangat beruntung karena tidak setiap saat kami bisa menjumpainya. Cara memetiknya gampang banget. Tinggal putar dan tarik saja. Ayu doh. Mun kasak mo ne. Yo. Rambut dia. Pam. Mogok kan dah ingat di. Mogok. Mogok. Ya, balik. Ya. Yuk, ikut kami memasaknya.
Kami kupas dulu untuk mengambil bijinya. Meski bentuknya mirip sekali dengan kacang, samporot punya kulit yang tebal. Jadi perlu parang atau pisau untuk membukanya. Nah, ini dia biji kacang hutan yang bisa kami makan. Hihihi, pantas saja disebut kacang jumbo. Rupanya isinya pun tidak kalah jumbo. Mantap! Rencananya biji samporot akan kami rebus di sini. Jadi tidak perlu membawanya pulang ke rumah. Biar seru. Betul tidak, teman? Yo, cukup ya kotilnya. Cukup. Setelah hampir semua bagian bambu terbakar, tandanya masakan kami sudah matang. Yuk, Feb, bantu aku mengangkatnya. Selamat makan. Enak nih. Rasanya mirip seperti biji buah nangka, tapi teksturnya agak keras. Oh itu. Lang. Oke, gula mo na. Febri, oke. Ano ka kana yung mah? Sit ya. Naleh. Wah, itu ide bagus, Des. Mumpung kami punya banyak gula, boleh deh kita makan samporot dengan gula pasir. Kebetulan Febri membawa gula untuk Bibi. Karena Bibi mau membuat manisan untuk acara syukuran di rumah Ada. Tapi tak apalah, kami minta gulanya sedikit. Teman, tidak jauh dari hutan tempat kami biasa berpetualang, ada kebun yang banyak sekali pohon tembaran. Ini adalah jenis pohon yang biasa diambil kulitnya untuk bahan membuat tikar bidai. Kami masyarakat Kecamatan Jagoi, Bengkayang sangat mahir membuat tikar bidai, termasuk untuk mengumpulkan bahan utamanya. Ayo teman, kita bantu paman. Pohon kayu tembaran sengaja ditanam di kebun untuk memudahkan pengrajin saat akan membuat tikar. Apalagi saat banyak pesanan seperti sekarang. Banyak juga pohon yang harus kami tebang. Salah satu kelebihan dari pohon ini, selalu tumbuh tegak lurus. Jadi tidak susah saat menebangnya. Apalagi ada paman yang sudah ahli. Lang, munggong nih, Lang. Tunggu bono. Setelah tumbang, kami langsung menguliti pohonnya. Caranya dengan memukul seluruh bagian kulit berulang kali. Pilih batang kayu keras supaya lebih cepat membuatnya memar dan terpisah dengan batang kayunya. Pulang. Udah terbuka. Iya. Oh, tebon nih. Terbuka. Teman, sebagai penjaga tradisi dan budaya, kami senang sekali belajar banyak hal. Seperti cara dekat dengan alam dan memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Pemanfaatan kulit pohon seperti ini sudah ada sejak zaman nenek moyang kami. Tidak hanya untuk membuat tikar, kulit pohon juga bisa menjadi tali saat membangun rumah. Bahkan juga pakaian tradisional, teman. Boleh, Lang. Oh, tarik, Lang. Bagus hendak ya. Tadi bisa. Unik ya, dari batang kayu yang kokoh bisa berubah menjadi lembaran kulit yang bisa dilipat. Tapi proses ini belum selesai. Kulit bagian dalam saja yang akan kami pakai untuk membuat tikar. Karena teksturnya yang lentur dan kuat.
bawa pulang. Oh ya, mari. Sekarang, kita jual lah. Ya, tunggu tuh. Ya. Ya. Oh. Selamat datang di tempat pembuatan tikar bidai milik bibiku. Memakai bahan rotan dan kulit kayu tembaran khas Kalimantan. Kulit yang sudah dipipihkan selanjutnya dijemur selama kurang lebih 2 hari. Tapi jika musim hujan bisa sampai 3 atau 4 hari. Mau lah. Ya. Dawan ya. Ya. Saya mau episode nih. Di dawan nih. Tanda kulit kayu yang bisa dianyam jika sudah tidak mengandung air. Warnanya sedikit lebih cerah dan ringan saat diangkat. Oh iya teman, usaha pembuatan tikar bidai ini sudah ada sejak lama. Bibi dan beberapa paman di sini sudah sangat mahir membuatnya. Tikar bidai dengan panjang lebih dari 2 meter ini bisa selesai dalam waktu kurang dari 1 minggu. Soal kualitas jangan ditanya, karena peminatnya bukan hanya warga lokal Bengkayang, tapi juga Sarawak, Malaysia. Hampir 1 minggu sekali, banyak tikar yang dibawa dan dijual di sana. Tapi kalau teman di rumah berminat membelinya, bisa juga kok datang atau pesan kemari. Nanti aku buatkan yang paling bagus deh. Gimana teman? Keren kan? Hari ini kami akan ikut paman menjual tikar bidai ke pasar Serikin di Sarawak, Malaysia. Ini adalah tikar bidai yang sudah dipesan langsung oleh pemilik toko kerajinan rotan di sana. Lang, mau siap ya? Ya, atau berangkat? Let's go! Jangan kemana-mana. Setelah ini, kita akan lanjutkan petualangannya di negeri jiran Malaysia. Perjalanan menuju pasar Serikin kami tempuh dalam waktu kurang dari 1 jam. Dari desa Jagoy Babang, kami melintas di pos lintas batas negara atau yang biasa disingkat PLBN. Di sini penjagaannya sangat ketat. Surat dan dokumen harus komplit. Jadi, jangan coba-coba melintas kalau tidak dengan izin dan dokumen yang lengkap ya, teman. Selamat datang di Pasar Serikin, Sarawak, Malaysia. Tempat kami biasa menjual tikar badai khas Jagoy, Kabupaten Bengkayang. Meski berbeda negara, di sini kami memakai bahasa yang sama, yaitu bahasa Dayak Bidayu. Tujuan kesalingan ya? Iya. Tikar bidai adalah barang dagangan yang banyak dicari pembeli, apalagi kualitas buatan kami yang terkenal rapi. Dari pasar Serikin ini, tikar bidai dijual dan dikirim ke beberapa wilayah lain di negeri Malaysia. Manisan yang akan kami buat kali ini sedikit berbeda dari biasanya. Karena bukan dibuat dari buah pepaya, mangga, atau salak, melainkan dari buah hutan. Ini kau dia. Buka. Kami menyebutnya buah belimbing hutan. Dari bawah terlihat mencolok karena kulit buahnya berwarna merah terang. Sayangnya, pohonnya cukup tinggi dan licin. Kabut dia. Sama seperti beberapa jenis buah hutan yang lain, belimbing hutan ini hanya berbuah lebat 1 tahun sekali. Biasanya bersamaan dengan musim panen raya si raja buah atau durian. Bentuknya sangat mirip dengan belimbing, tapi karakter buahnya bergerombol seperti duku. Jadi memetiknya gampang banget. Tidak hanya dijadikan manisan, buah langka ini juga bisa dijadikan bumbu masak. Biasanya untuk memasak ikan atau daging beraroma kuat. Mau bogok calang, Mun. Ya. Mun. Nakit nek. Iya, nakit nih. Cukup.
Lang masuk tak tilang. Iya lah. No, mau Iya. Ya tabu. Iya, sudah cukup nih. Yuk, kita lanjutkan petualangan. Teman, sebelum kami pulang, ada satu lagi jenis buah langka yang akan kami petik. Tapi tidak untuk dibuat manisan, melainkan sebagai hidangan cuci mulut. Masak Ayo ti. Ini dia teman. Kami biasa menyebutnya buah ungkap. Kalau diperhatikan, bentuk buah dan pohonnya sangat mirip dengan buah salak. Hanya saja kulit buahnya berwarna terang saat sudah masak. Ayo mau siap ti nih. Ya, lingat. Ayo. Agi mau siap tu nih. Awas, hati-hati teman. Buah ungkap ini berada di antara pelepah yang berduri tajam. Cerobos sedikit saja, tangan kita bisa terluka. Teman, hari ini kami sedang sibuk menyiapkan hidangan untuk acara syukuran di rumah adat. Mana ringan. Iya. Masak ekor dua sana. Aduh. Kejar ingannya seban buah. Ada dua jenis olahan makanan yang akan kami buat, yaitu manisan belimbing hutan dan masakan ikan asam. Setelah dikupas, pisahkan kulit dengan daging buahnya. Berbeda dengan kulitnya, daging buah ini sangat manis dan bisa langsung dimakan. Nah, isi ini Rasanya mirip seperti buah manggis dan terdapat biji keras di dalamnya. Oh iya teman, sebelum direndam dengan air gula, kulit buah lebih dulu dicuci bersih dan direbus. Tambah gula pasir dan aduk sampai tercampur rata. Lalu diamkan selama kurang lebih 3 jam. Sambil menunggu manisannya jadi, sekarang kita bantu Bibi masak ikan asam yuk. Tumbuk dan haluskan semua bumbu yang sudah dicuci bersih. Kalau bahan dan bumbu sudah siap, yuk saatnya masak. Setelah bumbu dan daging ikan dipanaskan, jangan lupa tambahkan sedikit air supaya tidak gosong saat ikan masak dan bumbunya meresap sempurna teman. Terakhir, baru deh kulit belimbing hutan sebagai pelengkapnya. Jaga apinya sampai masakan matang dan siap dihidangkan. Teman, ini adalah waktu yang kami tunggu. Membawa hidangan makanan kebun Kukwa yang berada di kampung adat suku Dayak Bidayuh. Bangunan unik dan khas ini adalah tempat kami biasa menggelar acara adat. Salah satunya adalah acara syukuran seperti yang sedang kami lakukan sekarang. Sudah ada beberapa pemangku adat dan keluarga yang menunggu kami. Acara dimulai dengan doa bersama. Meski sederhana, tapi acara ini sangat hikmat. Selanjutnya, tugas kami menyajikan hidangan makanan. Ada ikan asam, manisan kulit belimbing hutan, buah ungkap, dan beberapa kue tradisional lainnya.